Halo, selamat pagi. Di video kali ini, kami akan melaporkan hasil observasi kelompok kami mengenai pengelolaan dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Gualberto Nizafayura Saburana Pande dan ada rekan saya Nurhayati Fajriasila. Nah, observasi ini kami lakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Waktu pengumpulan data itu berlangsung dari tanggal 20 sampai 22 Mei 2025. Sumber data yang kami gunakan itu berasal dari hasil wawancara, lalu dokumen pelaporan dan administrasi dana BOS, serta peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana BOS dalam bentuk soft file atau PDF. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan itu adalah dengan wawancara secara daring menggunakan WhatsApp call. Informasi-informasi yang kami peroleh itu berasal dari narasumber. Yang pertama ada Ibu Maltidis Sitiwe selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Yang kedua ada Ibu Regina Lamandepa selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dan yang ketiga ada Bapak Yadin selaku Operator Markas Bidang SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ini beralamat di Jalan Soekarno Ende, Nusa Tenggara Timur. Tugas dinas ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, lingkup kerja dinas ini adalah untuk pelayanan PAUD, ada sebanyak 280 PAUD, untuk pendidikan sekolah dasar sebanyak 346 SD dan menengah sebanyak 98 SMP yang tersebar di seluruh Kabupaten Ende. Nah, untuk tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini itu diatur di dalam Peraturan Bupati Ende nomor 36 tahun 2021. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tahap-tahap atau alur proses pengelolaan dana BOS. Yang pertama itu diawali dengan satuan pendidikan itu menyusun yang namanya RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah melalui ARKAS atau aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas satuan pendidikan. Selanjutnya, RKAS ini diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan review dan verifikasi. Lalu, dinas itu akan mengeluarkan surat rekomendasi penyaluran dana BOSP dengan memperhatikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOSP di periode sebelumnya dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Lalu surat ini akan disampaikan kepada Kemdikdasmen. Lalu jika RKAS ini telah terverifikasi, maka RKAS ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKA-SKPD. Lalu RKA-SKPD ini kemudian akan disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk dilakukan verifikasi. Nah, RKA-SKPD yang sudah diverifikasi ini akan digunakan untuk dasar penyusunan APBD Kabupaten Ende. Karena jika APBD sudah disahkan, maka dinas itu akan menyusun rancangan DPA SKPD untuk kemudian disampaikan kepada PPKD untuk disahkan. Lalu DPA SKPD yang sudah disahkan ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang sumbernya dari dana BOSP. Selanjutnya masuk ke tahap penyaluran. Di sini dana BOSP itu disalurkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melalui KPPN ke rekening masing-masing satuan pendidikan. Lalu di sini juga pada saat penyaluran ini PPKD selaku BUD itu akan menerima informasi notifikasi terkait penyaluran dana BOSP dari Menteri Keuangan melalui KPPN. Lalu PPKD ini juga menerima laporan penerimaan dana BOSP dari Kepala Satuan Pendidikan. Nah, dari kedua informasi ini, maka PPKD itu akan menerbitkan SP2T atau Surat Pengesahan Pendapatan Transfer untuk mengakui realisasi pendapatan. Nah, penyaluran ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu dilakukan pada semester pertama tahun ajaran dan tahap kedua itu dilakukan pada semester kedua tahun ajaran. Ke tahap pencairan, nah jika penggunaan dana itu akan dilakukan secara tunai, maka masing-masing satik itu melakukan penarikan tunai pada bank penyalur. Nah, dalam hal ini itu adalah BPD NTT untuk kemudian digunakan sesuai anggaran belanja yang ditetapkan pada RKAS. Nah, jika penggunaan dana itu dilakukan secara non-tunai, maka masing-masing satuan pendidikan akan dapat langsung mentransfer dana kepada penyedia barang atau jasa untuk kemudian digunakan sesuai anggaran belanja yang sudah ditetapkan pada RKAS.
Selanjutnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Di sini Bendahara Satdik itu selaku Bendahara Dana BOS itu akan melaksanakan pencatatan atas penerimaan yang sumbernya dari dana BOS pada BKU atau buku kas umum. Lalu Bendahara Dana BOS di sini akan melakukan pembayaran belanja dana BOS sesuai dengan permintaan pembayaran dari penanggung jawab atau kepala sekolah. Di sini pembayaran itu dilakukan setelah diteliti dulu kelengkapan pembayaran, lalu diuji kebenaran perhitungan, dan dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana. Nah, pembayaran atas dana belanja dana BOS ini disanat oleh Bendahara Dana BOS di BKU dan buku kas pembantu melalui Arkas. Lalu setelah itu satuan pendidikan akan menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang sudah ditandatangani. Selanjutnya Kepala Satdik itu akan menyerahkan laporan realisasi tadi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas. Selanjutnya Kepala Satuan Pendidikan juga akan menyusun laporan realisasi penggunaan dana BOS setiap bulan yang nanti akan disampaikan kepada Kemdikdasmen. Nah, jika pada akhir tahun anggaran itu masih ada sisa dana BOS, maka dinas itu akan melaporkan pada PPKD selaku BUD dan akan diakui sebagai silpa pada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, sisa dana ini tetap ada di rekening Satdik yang nantinya akan menjadi pengurang jumlah penyaluran dana BOS di tahap selanjutnya. Selanjutnya masuk ke tahap laporan dan pertanggungjawaban. Di sini Bendahara Pengeluaran SKPD itu membuat laporan rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulan yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPK SKPD. Nah, PPK SKPD ini kemudian melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi tadi setiap bulan. Jadi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, itu akan dikembalikan kepada satuan pendidikan agar diperbaiki. Nah, jika telah terverifikasi, maka PPK SKPD itu akan menyiapkan SP2B atau surat permintaan pengesahan belanja yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran paling lama 2 hari. Lalu SP2B yang telah ditandatangani ini akan disampaikan kepada BUD. Lalu BUD akan menerbitkan SPB atau surat pengesahan belanja paling lama 2 hari setelah menerima SP2B. Lalu PPK SKPD, BUD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD itu akan melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan belanja dana BOS yang akan dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun anggaran dan nantinya akan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Lalu SPB dan berita acara rekonsiliasi ini akan digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan PPK SKPD untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Lalu laporan selanjutnya, laporan keuangan SKPD ini nantinya akan disampaikan kepada BPKAD agar dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten ND. Nah, selanjutnya prosedur pengelolaan dana BOS pada Dinas PDK. Di sini kami mengutip pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi, pengawasan, dan validasi pelaporan penggunaan dana BOS di tingkat Satdik. Meskipun dana BOS ini ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah tanpa melalui rekening dinas. Nah, peran ini dijalankan antara lain melalui pembentukan tim manajemen BOS yang bertugas untuk menelaah dan menyetujui RKAS serta memantau penggunaan dan pelaporan melalui BKU yang disampaikan oleh Satdik. Lalu untuk memfasilitasi proses pelaporan, pemantauan, dan akuntabilitas, lalu digunakanlah aplikasi Markas atau manajemen RKAS yang terintegrasi dengan sistem pelaporan dana BOS. Selanjutnya, untuk pengelolaan dana BOSP pada pemerintah daerah itu diatur dalam Permendagri nomor 3 tahun 2023. Nah, dana BOSP ini itu dana yang bersumber langsung dari APBN dan disalurkan langsung ke rekening sekolah tanpa melalui kas dinas, PDNK, atau pemerintah daerah. Ini juga seturut dengan pernyataan yang kami terima dari narasumber. Untuk alurnya sudah saya jelaskan secara rinci di awal, namun disederhanakan dapat dilihat melalui bagian berikut ini. Lalu di sisi kanan itu ada tampilan aplikasi aplikasi Arkas untuk melakukan perencanaan sebagai aplikasi atau sistem yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen agar memfasilitasi Satdik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana BOSP ini sendiri.
Pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis transaksi. Nah, dalam analisis transaksi ini itu kami mengambil contoh pengelolaan dana BOS pada SD Impres Wolowona 1, yang mana SD Impres Wolowona 1 ini adalah salah satu sekolah dasar yang menjadi penerima dana BOS yang berada di Kabupaten ND. Nah, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahapan pengelolaan dana BOS. Yang pertama itu kesesuaian format RKAS dengan Permendagri nomor 3 tahun 2023. Secara keseluruhan, format RKAS yang digunakan oleh SDI Wolowona 1 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 3 tahun 2023. Namun masih terdapat kekeliruan pada bagian kolom tahap di mana tercantum 3 tahap penyaluran dana. Padahal sesuai peraturan terbaru, dana BOS itu seharusnya disalurkan hanya dalam 2 tahap, yaitu dalam 1 tahun anggaran. Nah, perbedaan format antara RKAS dan ketentuan Permendagri ini itu hal yang tidak dapat dihindari karena seluruh rangkaian proses bisnis di sekolah itu sudah menggunakan sistem yang terintegrasi yaitu RKAS. Hal ini juga kami konfirmasi kembali melalui hasil wawancara. Jadi penyebab berbedanya format tersebut itu adalah pada sistem RKAS yang belum diupdate. Kemudian untuk format BKU, berdasarkan hasil observasi, format BKU di SD Impres Wolowona 1 telah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 3 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND telah menjalankan peran verifikasi dokumen keuangan sekolah secara konsisten dan patuh terhadap regulasi. Kemudian, seluruh realisasi belanja yang dilakukan sekolah telah sesuai dengan komponen penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Selain itu, belanja juga sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RKAS. Hal ini mencerminkan bahwa dinas telah melaksanakan fungsi pengawasan perencanaan dan penggunaan anggaran dengan baik. Dana BOS yang diterima oleh SD Impres Wolowona 1 telah terserap lebih dari 50% sebagaimana disyaratkan dalam regulasi dan pada akhir tahun telah terserap sepenuhnya. Penyaluran dana BOS telah dilaksanakan tepat waktu dalam 2 tahap, yaitu di bulan Januari dan bulan Agustus. Hal ini tidak terlepas dari kinerja dinas dalam mengoptimalkan peran verifikasi dan pelaporan, sehingga proses pencairan dan penyaluran dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masuk ke peran dinas dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban, yang pertama adalah penyajian di neraca. Dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, akun kas di bendahara BOS pada akhir tahun anggaran diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan bagian penjelasan neraca. Akun ini mencerminkan sisa dana BOS yang masih berada di rekening satuan pendidikan dan bersifat khas karena tidak terdapat di OPD lain. Sisa dana tersebut muncul karena proses rekonsiliasi belum dilakukan akibat perbedaan kalender antara tahun anggaran pemerintah daerah, yaitu dari Januari sampai dengan Desember, dan tahun ajaran sekolah yang dimulai dari Juli sampai dengan Juni tahun berikutnya. Saat pemerintah daerah menutup buku, kegiatan sekolah masih berjalan, sehingga dana BOS belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, terdapat sekolah yang mampu mencapai penyerapan dana BOS sebesar 100% pada akhir Desember, seperti pada SD Impres Wolowona 1. Hal ini umumnya disebabkan oleh strategi pengelolaan dan perencanaan kegiatan yang selaras dengan siklus anggaran pemerintah, kemudian terdapat pendampingan teknis yang memadai, serta kebijakan internal yang mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan. Tetapi, kondisi ini tidak dapat digeneralisasi. Sekolah lain yang belum menyerap 100% dan masih mencatat saldo di akhir tahun tidak serta-merta dianggap menyimpang, melainkan mencerminkan kehati-hatian administratif dan keterikatan pada siklus kegiatan akademik yang masih berjalan hingga pertengahan tahun berikutnya. Oleh karena itu, saldo kas di bendahara BOS pada akhir tahun anggaran merupakan konsekuensi administratif dari perbedaan kalender operasional, bukan bentuk penyimpangan atau kesalahan pengelolaan. Selanjutnya, penyajian di laporan realisasi anggaran. Yang pertama adalah penyajian pendapatan. Pendapatan dana BOS tidak disajikan dalam LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND karena diakui secara langsung oleh BUD sebagai pendapatan transfer dalam LKPD.
Dasar pengakuan ini adalah SP2T atau Surat Pengesahan Pendapatan Transfer sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2023. Selanjutnya, terkait realisasi belanja. Pada akhir tahun 2024, realisasi belanja dana BOS di laporan dinas masih tercatat Rp0. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya proses rekonsiliasi karena dokumen pertanggungjawaban dari sekolah belum seluruhnya diterima dan diverifikasi hingga tutup buku. Meskipun kegiatan dan penggunaan dana sudah dilakukan, waktu pelaporan yang sempit di akhir tahun menyebabkan keterlambatan pencatatan yang bersifat administratif, bukan karena dana tidak digunakan. Kesimpulan dan saran. Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND telah menjalankan fungsi verifikasi dan pengawasan pengelolaan dana BOS dengan baik, yang tercermin dari kesesuaian dokumen, belanja yang sesuai RKAS, serapan anggaran yang optimal, serta ketepatan pelaporan. Namun, ditemukan kekeliruan teknis administratif berupa format RKAS yang masih menggunakan skema 3 tahap. Temuan ini bukan bentuk penyimpangan tetapi menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pelaporan ke depan. Selain itu, terdapat sisa kas karena belum direkonsiliasi akibat perbedaan tahun anggaran dan ajaran, serta laporan belanja yang realisasinya tertunda karena belum direkonsiliasi. Saran kami, Dinas perlu mendorong pembaruan sistem RKAS agar menyesuaikan dengan regulasi 2 tahap penyaluran, serta menyampaikan masukan resmi kepada kementerian terkait. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada satuan pendidikan agar tidak terjadi kebingungan administratif dan pelaporan dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Sekian dan terima kasih.